Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik biologi mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, untuk KD-nya, siswa mampu menganalisis keterkaitan atau hubungan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan, di mana tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristem pada tumbuhan. Oke, perhatikan peta konsep untuk materi kali ini ya. Nah, sebetulnya jaringan tumbuh ini bisa kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus pada jaringan meristem saja. Untuk pertemuan selanjutnya baru kita membahas tentang jaringan permanen atau jaringan dewasa ya. Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan terdapat dua kelompok utama jaringan, yaitu jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional dan jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa. Nah, pada jaringan meristem berisi sekumpulan sel-sel yang terus-menerus aktif melakukan pembelahan. Ya. Nah, sel-sel hasil pembelahan kemudian menjadi bagian dari jaringan dan organ tertentu dan tidak memiliki sifat membelah lagi atau tidak memiliki sifat meristematis lagi sehingga sudah mengalami pendewasaan atau diferensiasi sehingga itu disebut dengan jaringan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan meristem atau jaringan meristematis. Nah, pada awal perkembangan tumbuhan, seluruh sel memiliki kemampuan membelah. Pada tahap selanjutnya, pembelahan sel terjadi hanya di bagian-bagian tertentu saja. Jaringan yang masih memiliki kemampuan membelah bersifat embrionik, disebut juga dengan jaringan meristem. Nah, pembelahan sel sebenarnya masih dapat terjadi pada jaringan lain, tetapi jumlahnya terbatas. Jaringan meristem merupakan jaringan muda sekelompok sel-sel tumbuhan yang aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel-sel baru yang sebagian dari hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini disebut dengan sel permulaan atau sel inisial. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang disebut dengan sel derivatif atau sel turunan. Nah, jadi ada dua macam sel, ada sel inisial, ada sel derivatif ya. Nah, pada jaringan ini terjadi pembelahan sel-sel baru yang aktif membelah. Jaringan meristem terdapat pada titik tumbuh, misalnya pada ujung akar, ujung batang, maupun kambium. Jaringan yang terdapat di ujung akar dan ujung batang disebut dengan meristem ujung atau apical meristem. Ya, yang terdapat di antara xilem dan floem disebut dengan kambium pembuluh dan yang menggantikan fungsi epidermis sebagai jaringan protektif atau jaringan pelindung disebut dengan jaringan gabus atau disebut juga dengan periderm ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa ciri atau karakteristik dari jaringan meristem guys, yaitu sel-selnya muda, aktif melakukan pembelahan dan pertumbuhan, ukuran selnya kecil dan seragam ya atau tidak berbeda, kemudian letak sel-selnya rapat, tidak ada ruang antar sel, bentuk selnya bervariasi atau beragam, bisa berbentuk bulat, lonjong atau oval atau poligonal dengan dinding sel tipis, banyak mengandung sitoplasma sebagai tempat terjadinya berbagai macam reaksi biokimiawi, memiliki inti sel satu atau lebih, namun di sini inti selnya relatif lebih besar. Nah, kemudian vakuolnya itu kecil atau hampir tidak ada. Nah, biasanya protoplas pada jaringan meristem ini tidak memiliki cadangan makanan dan berbentuk kristal ya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari
jaringan meristem. Kalau dia masih aktif membelah namanya meristem ya. Tetapi kalau dia sudah berhenti atau sudah mengalami pendewasaan atau diferensiasi namanya jaringan permanen ya atau jaringan dewasa. Berdasarkan letak atau posisinya, maka meristem dibedakan menjadi 3 macam guys. Ada meristem apikal, ada meristem interkalar, dan ada pula meristem lateral. Nah, meristem apikal merupakan meristem yang berada di ujung batang dan ujung akar ya. Nah, kalau dia berada di ujung batang atau di ujung akar, itu namanya adalah meristem apikal. Ingat, apikal dari kata apex artinya pucuk atau ujung ya. Nah, ini dia gambarnya. Oke, sedangkan meristem interkalar atau disebut juga dengan meristem antara merupakan meristem yang berada di antara jaringan yang sudah berdiferensiasi. Dia ada di bagian tengah-tengah guys. Ya, misalnya pada ruas-ruas tumbuhan Gramineae atau Poaceae atau tumbuhan suku rumput-rumputan. Tebu, rumput, ilalang itu termasuk meristem interkalar ya. Nah, sedangkan meristem lateral atau meristem samping merupakan meristem yang menyebabkan organ bertambah lebar ke arah lateral ya, seperti ini di gambarnya. Oke. Nah, jadi secara letak atau posisi ada 3 macam meristem, apikal, interkalar, dan lateral. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari ketiga macam meristem ini. Yang pertama, meristem apikal atau meristem pucuk ya. Nah, pada meristem apikal, pucuk atau apex merupakan bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda yang bersifat meristematis atau aktif melakukan pembelahan. Bentuk apex pucuk dari arah memanjang pada umumnya sedikit cembung dan dapat berubah-ubah. Nah, jaringan meristem apikal atau juga disebut dengan jaringan meristem ujung ya atau meristem pucuk merupakan jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk maupun ujung akar. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari jaringan meristem ini adalah untuk pertumbuhan tinggi tanaman, penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar. Pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem ini disebut dengan pertumbuhan primer, ya. Nah, oleh karena itu, jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini juga disebut dengan jaringan primer. Oke. Nah, jadi ada meristem apikal atau meristem ujung, meristem pucuk atau jaringan primer ya. Nah, di sini terdapat berbagai macam bentuk dari meristem pucuk guys atau meristem apex pada berbagai kelompok tumbuhan, yaitu kelompok Gymnophyta atau Gymnospermae. Apa itu Gymnospermae? Ada yang tahu? Tumbuhan apa? Gymnos. Tumbuhan berbiji terbuka. Bagus. Tumbuhan berbiji terbuka. Nah, di sini ada 3 tipe, 3 jenis, yaitu tipe sikas, tipe ginkgo, dan tipe Cryptomeria abies. Nah, tipe sikas ini contohnya apa guys? Ada yang tahu spesies dari sikas? Contohnya sikas rumpi. Tahu sikas rumpi apa? Pakis haji. Oke, bagus. Nah, jadi pada tipe sikas ini itu meristemnya termasuk meristem permukaan, meristem rusuk, dan meristem tepi. Ya, contohnya pada tanaman pakis haji atau sikas rumpi. Nah, pada tipe sikas ini guys, terdapat meristem permukaan dengan bidang pembelahan antiklinal dan periklinal. Oke. Nah, yang kedua tipe ginkgo. Kamu tahu tanaman ginkgo biloba? Tahu ya? Ada tuh di televisi atau di iklan obat dari ginkgo biloba. Nah, jadi ginkgo ini merupakan tanaman berbiji terbuka atau telanjang, termasuk Gymnophyta atau Gymnospermae ya. Nah, di sini bentuk meristemnya, meristem permukaan, kemudian terdapat zona sel induk pusat, termasuk meristem rusuk ya, meristem tepi, serta termasuk juga zona peralihan seperti halnya pada kambium. Nah,
tipe ginkgo ini guys terdapat sel induk sentral ya, meristem tepi dan meristem rusuk. Oke. Nah, yang ketiga tipe Cryptomeria abies. Ini merupakan tipe ginkgo tapi tidak ada zona seperti kambium. Ya, kalau pada tipe ginkgo tadi ada kambiumnya atau ada zona peralihan atau transisi, sedangkan pada tipe Cryptomeria abies ini termasuk tipe ginkgo juga, namun tidak ada zona peralihan seperti kambium ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup. Ya. Oke. Nah, perhatikan gambar ini ya guys. Teori histogen dari Hanstein tahun 1868 menyatakan bahwa terdapat 3 daerah di apeks pucuk. Perhatikan gambar meristem apikal pada tanaman Angiospermae ini ya, yaitu yang A, dermatogen 1. Ini guys namanya adalah dermatogen, berubah menjadi epidermis atau lapisan terluar. Oke. Nah, kemudian bagian kedua ini disebut dengan pleuron ya, akan menjadi silinder pusat. Oke. Nah, sedangkan yang lapisan ketiga ini guys namanya adalah periblem, akan menjadi cortex. Oke. Nah, jadi ada 3 lapisan histogen. Lapisan 1 namanya dermatogen, membentuk epidermis. Lapisan kedua namanya pleuron, membentuk silinder pusat. Dan lapisan ketiga namanya adalah periblem, akan membentuk cortex. Oke. Nah, teori yang dianut hingga sekarang adalah teori ini guys. Namanya adalah teori tunica corpus oleh Schmidt tahun 1924. Yang menyatakan bahwa terdapat 2 daerah pada meristem apeks pucuk, yaitu tunika dan korpus. Oke. Nah, tunika pada lapisan terluar yang membelah antiklinal akan berdiferensiasi menjadi epidermis atau lapisan terluar. Sedangkan pada korpus di bawah tunika ini guys, ya, akan membelah ke segala arah dan membentuk semua jaringan selain jaringan epidermis. Jadi semua jaringan akan dibentuk oleh korpus kecuali jaringan epidermis ya. Nah, ini merupakan contoh dari meristem apikal baik pada tumbuhan Gymnospermae maupun pada tumbuhan Angiospermae. Oke, selanjutnya kita membahas tentang meristem lateral atau meristem samping ya. Nah, jaringan meristem lateral atau juga disebut dengan meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya pada kambium dan kambium gabus. Core kambium artinya kambium gabus, vascular kambium artinya kambium berpembuluh ya. Nah, jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan membesar diameter batang atau akar pada tanaman ya. Nah, pertumbuhan jaringan meristem lateral ini yang menuju arah samping memungkinkan tumbuh besarnya akar dan batang tanaman. Jadi yang membuat akar dan batang itu bisa tumbuh besar itu pengaruh dari meristem lateral guys. Nah, pertumbuhan jaringan meristem lateral disebut juga dengan pertumbuhan sekunder. Tadi pada meristem yang pertama yaitu meristem apikal namanya adalah jaringan primer. Nah, sedangkan pada meristem lateral ini disebut juga dengan meristem sekunder atau pertumbuhan sekunder. Nah, oleh karena itu jaringan ini disebut juga dengan jaringan sekunder. Meristem ini termasuk ke dalam kambium pembuluh atau vascular kambium dan kambium gabus atau core kambium yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umum ditemukan pada tumbuhan dikotil dan Gymnospermae ya. Biasanya ditemukan pada tumbuhan berkeping 2 dan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pertumbuhan yang dihasilkannya disebut dengan pertumbuhan sekunder. Oke. Nah, kambium pembuluh atau vascular kambium
adalah meristem sekunder yang berfungsi membentuk ikatan pembuluh baik xilem maupun floem sekunder. Ini gambarnya ya, xilem sekunder dan floem sekunder. Nah, bentuk selnya seperti pipa atau berkas-berkas memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Meristem ini adalah meristem lateral karena terdapat di daerah lateral akar dan batang. Nah, jadi perlu kamu ingat, pada meristem lateral itu terdapat di bagian samping akar dan batang ya. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri selnya agak berbeda dengan ciri-ciri sel pada meristem apikal tadi. Nah, dari segi morfologi atau bentuk luar dapat dibedakan menjadi dua tipe sel kambium, yaitu sel fusiform dan sel jari-jari empelur. Nah, kalau sel fusiform itu berbentuk memanjang dengan ujung meruncing, letaknya memanjang sejajar dengan sumbu dan fungsinya membentuk jaringan pembuluh sekunder ya. Nah, sedangkan pada sel jari-jari empulur itu bentuknya membulat kecil dan tersusun ke arah radial membentuk jari-jari empulur ya. Nah, jadi berdasarkan susunan sel fusiform dapat dibedakan menjadi kambium bertingkat dan kambium tidak bertingkat. Ya, kalau kambium bertingkat itu sel inisialnya tersusun berjajar letak ujung sel sama tinggi, sedangkan pada kambium tidak bertingkat sel inisialnya saling tumpang tindih, tidak membentuk deretan ya. Nah, ini adalah informasi tentang meristem lateral. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, meristem interkalar atau meristem antara. Ini biasa kita temukan pada apa ini guys? Ada yang tahu? Tumbuhan Bambusa vulgaris atau bambu ya, atau umumnya ditemukan pada tumbuhan Poaceae atau Gramineae, suku rumput-rumputan. Oke. Nah, kita bahas. Jaringan interkalar atau jaringan meristem antara adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan-jaringan dewasa. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Ya, jadi dia terletak di bagian pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting ya. Nah, selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan, termasuk pada bambu ini guys. Ya, apa fungsi jaringan ini? Nah, fungsinya pada tumbuhan adalah sebagai jaringan yang menunjang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang seiring pertumbuhan meristem apikal dari ujung tanaman. Nah, meristem interkalar ini guys merupakan bagian dari meristem apex yang sewaktu-waktu akan tumbuh terpisah dari apex oleh daerah-daerah yang lebih dewasa. Pada batang yang memiliki meristem interkalar, daerah buku atau segmen, ya ini namanya buku-buku ya guys, atau nodes ya. Nah, jadi daerah buku akan menjadi dewasa lebih awal dan meristem interkalar terdapat dalam ruas-ruas tadi atau di dalam nodus-nodus ini. Oke. Nah, contoh yang paling dikenal untuk menunjukkan meristem interkalar adalah terdapat pada batang rumput-rumputan seperti ilalang, apalagi padi, gandum, bambu dan sebagainya ya, termasuk famili dari Poaceae atau Gramineae. Nah, pada rumput atau pada bambu misalnya, pemanjangan ruas dihasilkan oleh meristem interkalar yang membentuk deretan sel sejajar sumbu. Mula-mula kegiatan meristem interkalar terjadi di seluruh ruas. Namun setelah perkembangan, ruang-ruang dalam batang yang biasa ditemukan pada Poaceae ini akan terbatas pada daerah tepi dan dasar ruas yang berada di dekat dan di atas buku ya. Nah, seperti itulah informasi tentang meristem interkalar. Jadi ini hanya terdapat pada tumbuhan berkeping berapa? Monokotil berkeping 1. Kok berkeping 2? Berkeping 1 lah. Jadi meristem interkalar ini hanya ditemukan pada batang berkeping 1 atau monokotil saja. Kenapa? Karena bambu atau Poaceae
termasuk dari divisi monocotyledon atau berkeping satu ya. Oke. Nah, di sini terdapat perbedaan antara meristem apikal, interkalar, dan lateral ya. Nah, kalau meristem apikal yaitu meristem yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Ya, ini gambarnya. Yang kedua, meristem interkalar yaitu meristem yang terletak di antara jaringan dewasa dan meristem primer yang dapat menyebabkan pemanjangan atau elongasi batang lebih cepat. Contohnya pada rumput-rumputan atau bambu-bambuan ya, poaceae. Nah, sedangkan meristem lateral ini gambarnya atau meristem samping merupakan meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, meristem lateral juga disebut dengan kambium. Jadi kambium itu termasuk meristem lateral ya guys, yang terletak di permukaan bidang yang sejajar dengan akar dan batang ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini meristem berdasarkan asalnya ya. Terdapat meristem primer dan meristem sekunder ya. Nah, di sini ada aspek pembedanya. Kalau dari asalnya, meristem primer itu sudah ada sejak tumbuhan ada. Sedangkan pada meristem sekunder, asalnya berasal dari jaringan permanen yang sudah berdiferensiasi atau sudah dewasa. Oke, nah kemudian letak atau posisinya. Kalau meristem primer itu terletak di ujung akar dan ujung batang, termasuk ke dalamnya meristem apikal dan meristem interkalar. Ya, sedangkan pada meristem sekunder letaknya berada di dalam kambium dan kambium gabus yang termasuk dalamnya meristem lateral ya. Nah, kemudian aspek pusat pertumbuhan, kalau pada meristem primer titik tumbuhnya bersifat primer ya, sedangkan pada sekunder titik tumbuhnya sekunder. Nah, kemudian kalau kambium pada meristem primer tidak dijumpai atau tidak ada, sedangkan pada meristem sekunder dijumpai kambium. Nah, kemudian meristem primer terjadi pada semua jenis tumbuhan, ya, baik tumbuhan dikotil, monokotil, angiospermae, gimnospermae. Jadi terjadi pada semua jenis tumbuhan, ya. Nah, sedangkan pada meristem sekunder hanya terjadi pada akar dan batang tumbuhan berkambium saja. Berarti meristem sekunder tidak dijumpai pada tumbuhan berkeping 2, Sir. Kok berkeping 2? Berkeping 1 lah. Apa beda antara dikotil sama monokotil? Kambiumnya, kalau monokotil tidak ada kambium, sedangkan dikotil ada kambium. Waktu di kelas 10 pernah belajar kan? Perbedaan antara monokotil sama dikotil? Pernah, Sir. Nah, apa bedanya kalau tumbuhan dikotil atau berkeping 2 itu ada kambium? Sedangkan monokotil atau berkeping 1 tidak memiliki kambium, sehingga meristem sekunder ini hanya dijumpai pada tumbuhan dikotil saja, karena dia memiliki kambium kan guys? Paham ya? Paham, Sir. Oke, bagus. Dan terakhir, arah pertumbuhannya. Kalau meristem primer itu arah pertumbuhannya memanjang, ya, sedangkan sekunder arah pertumbuhannya membesar. Inilah perbedaan yang nyata antara meristem primer atau primary meristem dan meristem sekunder atau secondary meristem. Oke, demikianlah materi pada pagi hari ini tentang jaringan meristem. Ya, apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya. Oke, jadi kamu bisa membedakan antara jaringan meristem dan jaringan permanen, bisa membedakan antara meristem apikal, interkalar, dan lateral. Oke, itu berdasarkan letak atau posisinya, dan bisa membedakan antara meristem primer dan sekunder berdasarkan asal usulnya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Ya, Sir.